Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul asuransi dana pensiun. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang berjumlah 9 orang, yaitu Ana Sulistianti, Mega Puspitasari, Elia Septiwidianingrum, Praitno, Cici Herlina Putri, Wafik Azizah, Rifatunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi dan prinsip dasar asuransi. Asuransi sendiri yaitu sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, yaitu untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar asuransi. Yang pertama, terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity atau bisa disebut dengan insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good fight. Utmost good fight yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta atau tidak. Yang artinya adalah si penanggung harus jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang ketiga, proximate cause. Proximate cause yaitu suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menyebabkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang keempat yaitu indemnity. Indemnity yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki saat sebelum terjadinya kerugian. Ini terdapat dalam KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang kelima, subrogation. Subrogation yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim pembayaran. Yang keenam, contribution. Contribution sendiri yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung yang lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Yang pertama, asuransi kesehatan. Semua orang memerlukan produk asuransi kesehatan. Alasannya, risiko jatuh sakit tidak bisa dihindari oleh siapapun, entah itu saat masih muda atau di usia pensiun nanti. Yang kedua, asuransi jiwa. Fungsi asuransi jiwa adalah memberikan jaminan finansial kepada ahli waris ketika nasabah meninggal dunia. Karena itu, asuransi jiwa sangat penting dimiliki khususnya untuk nasabah yang telah berkeluarga. Selanjutnya ada asuransi unit link. Asuransi unit link atau investasi ini bisa dikaitkan dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Jadi Anda bisa mendapatkan manfaat asuransi dan nilai tunai investasi sekaligus. Jadi bisa kamu dapatkan kedua manfaat sekaligus dalam satu polis asuransi unit link. Selanjutnya ada asuransi mobil. Asuransi mobil ini penting sekali dimiliki oleh seorang yang tinggal di daerah perkotaan. Melihat padatnya jalanan di perkotaan membuat resiko mobil lecet atau bahkan mengalami kecelakaan sangatlah tinggi. Karena itu pentingnya produk asuransi mobil. Selanjutnya asuransi pensiun atau DPLK. Beberapa perusahaan asuransi swasta juga menawarkan program dana pensiun atau DPLK. Perlu dipahami bahwa manfaat DPLK bersifat wajib sebagai bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan.
Namun kalau punya anggaran lebih dan meninggikan pertanggungjawaban yang lebih tinggi, kamu bisa lengkapi dengan DPLK dari asuransi swasta. 6. Asuransi kecelakaan. Produk asuransi kecelakaan memberikan santunan jika nasabah mengalami resiko kecelakaan yang menyebabkan resiko meninggal dunia, cacat tetap, cacat sebagian, atau cedera. Jenis asuransi ini bisa diklaim jika resiko terjadi akibat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan perjalanan. Karena itu sangat penting untuk dimiliki calon nasabah yang pekerjaannya beresiko tinggi, misal di sekitar konstruksi bangunan. Yang ketujuh, asuransi perjalanan. Produk asuransi perjalanan sangat diperlukan jika kamu tergolong cukup sering bepergian, khususnya ke luar negeri. Ini dikarenakan resiko perjalanan akan lebih tinggi ketika melakukan perjalanan internasional. Misal, jika harus membatalkan perjalanan karena hal mendesak, tentu kerugiannya akan lebih besar ketimbang melakukan perjalanan domestik. Yang kedelapan, asuransi properti. Asuransi properti merupakan salah satu bagian dari produk asuransi umum. Manfaat asuransi properti akan sangat berguna khususnya untuk Anda yang memiliki usaha beresiko tinggi, misal usaha pabrik, kos-kosan, dan salon yang rentan mengalami kebakaran atau pencurian. Selanjutnya, asuransi proyek. Sesuai dengan namanya, manfaat asuransi proyek menanggung risiko finansial yang mungkin terjadi selama masa proyek berlangsung. Karena itu, salah satu bagian dari produk asuransi kerugian ini memang diperuntukkan khusus untuk pemilik proyek. Yang ke-10, asuransi syariah. Pilihan produk asuransi syariah sangat cocok untuk calon nasabah yang menginginkan proteksi asuransi, namun khawatir dengan kemungkinan adanya riba. Berbeda dengan asuransi konvensional, polis ini mengelola dana dengan prinsip gotong royong. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana dan tidak memiliki hak memiliki. Status kepemilikan dana premi yang dikumpulkan nasabah adalah milik bersama. Asuransi yang selanjutnya yaitu asuransi sosial. Program asuransi sosial ini bersifat wajib. Tujuannya tentu saja untuk perlindungan masyarakat. Produk-produk asuransi sosial mencakup BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang terakhir, asuransi kumpulan. Sesuai dengan namanya, asuransi kumpulan dapat menanggung beberapa orang sekaligus dalam satu polis. Karena itu sangat cocok untuk yang ingin mengasuransikan keluarga atau karyawan perusahaan. Manfaat asuransi secara umum yaitu 1. Memberikan ketenangan. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari resiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran Anda atas suatu kejadian. Yang kedua yaitu sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, Anda akan mendapat jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yakni 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi. Dan yang ketiga yaitu membantu meminimalkan kerugian. Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu membantu mengatur keuangan. Kewajiban Anda untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa Anda untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Meski begitu, ketika kejadian tak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan Anda untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menanggulangi hal tersebut, adanya asuransi akan membantu Anda untuk
mengurangi pengeluaran tak terduga tersebut yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran harian atau bahkan pengeluaran bulanan Anda. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia jasa layanan asuransi ini akan menyediakan Pengertian dana pensiun. Dana pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjadikan sebagai manfaat pensiun. Kemudian ada program dana pensiun. Yang pertama, program pensiun iuran pasti atau defined contribution PPIP, yaitu program pensiun dengan manfaat besar berupa uang ataupun benefit yang berdasarkan iuran disetor dan hasil pengembangan dana. Produk dana pensiun. Produk dana pensiun terdiri dari yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan produk pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Di Indonesia, produk dana pensiun dalam wujud DPLK biasanya ditawarkan sejumlah bank atau perusahaan asuransi, yaitu DPLK BRI, DPLK BNI, Bank Jateng, Muamalat, Jiwasraya, Indolive, dan lain-lain. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan atau DPBK, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi asuransi, kemudian yang kedua ada fungsi tabungan, dan yang terakhir ada fungsi pensiun. Yang pertama yaitu ada fungsi asuransi. Fungsi asuransi adalah fungsi yang bermanfaat bagi peserta yang sebelum memasuki usia pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia. Nah, ahli waris dari peserta diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Misalnya, kamu bekerja nih di usia 40 tahunan, kamu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat. Nah, dana pensiun akan memberikan uang pertanggungjawaban ke kamu. Yang kedua yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menghimpun iuran peserta baik dari peserta itu sendiri ataupun pemberi kerja. Bentuknya seperti tabungan yang dapat dilihat peserta dari dana pensiun setiap bulannya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi pensiun. Fungsi pensiun inilah yang menjawab kekhawatiran pekerja ketika mencapai usia pensiun. Peserta yang mengikuti program dari dana pensiun kan memberikan iuran baik dari pribadi dan pemberi kerja. Nah, seluruh himpunan iuran tersebut dan hasil pengelolaannya akan dibayarkan kepada pensiunan sejak bulan pertama masa pensiun hingga pensiun wafat. Selanjutnya ada prinsip dana pensiun.
Prinsip dana pensiun dibagi menjadi 7, yaitu ada prinsip kejelasan maksud dan tujuan, kemudian yang kedua ada prinsip independensi, yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, yang keempat ada prinsip transparansi, yang kelima ada prinsip perlindungan konsumen, keenam ada prinsip struktur pengandalian, yang terakhir ada prinsip kualifikasi penyelenggara. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip kejelasan maksud dan tujuan, di mana ada jaminan terhadap kesinambungan penghasilan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada prinsip independensi, di mana kelembagaan berstatus badan hukum manajemen, yaitu asas keterpisahan karyawan dan hak pengurus, mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip akuntabilitas, di mana Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh Dewan Pengawas. Selain itu, pendiri atau mitra pendiri, pengurus dan penerima titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen atau keterangan untuk keperluan pemeriksaan dan pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada peserta. Yang keempat yaitu ada prinsip transparansi, di mana pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dalam hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan dewan pengurus. Kemudian prinsip yang kelima yaitu ada prinsip perlindungan konsumen, di mana perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Setiap karyawan berhak menjadi peserta bila setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan memiliki masa kerja 1 tahun dan harus dapat melindungi konsumen. Kemudian yang keenam ada prinsip struktur pengendalian internal, di mana tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, dewan pengawas, dan pengurus diatur dalam undang-undang, dana pensiun, dan peraturan pelaksanaannya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada prinsip kualifikasi penyelenggara, di mana kualifikasi pengurus dan dewan pengurus adalah warga negara Indonesia berakhlak dan moral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang dana pensiun. Seperti yang kita tahu bahwa asuransi mempunyai banyak manfaat untuk memberikan proteksi terhadap ketidakpastian, terhadap risiko ketidakpastian, dan memberikan kepercayaan diri bagi individu penggunanya. Namun belakangan ini banyak sekali perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar klaim. Nah, hal tersebut membuat masyarakat gelisah dan enggan untuk mengalokasikan dananya ke asuransi. Berikut akan kami sajikan studi kasus mengenai dampak perusahaan asuransi terhadap kepercayaan masyarakat. Berikut akan kami uraikan mengenai penyebab perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, terus bagaimana peran OJK dalam pengawasan, bagaimana dampak perusahaan tersebut terhadap kepercayaan masyarakat, serta bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk mengalokasikan dananya ke asuransi lagi. Yang pertama adalah penyebab terjadinya kasus gagal bayar perusahaan asuransi. Menurut OJK sendiri, kasus gagal bayar ini disebabkan karena adanya regulasi di jasa keuangan. Dari sisi aturan, industri asuransi ini memiliki peraturan yang ketat, namun dari sisi pengawasan masih lemah, sehingga terjadi kesenjangan antara ketatnya peraturan dan lemahnya pengawasan. Seperti halnya ketika perusahaan asuransi mengeluarkan produk asuransi namun tidak disertai dengan pengawasan, sehingga masyarakat bingung dan susah untuk membedakan apakah produk asuransi ini aman atau tidak, apakah
produk asuransi ini perbankan atau non perbankan, seperti itu. Sehingga kerap terjadinya mis-selling karena informasi yang tidak lengkap dan tidak tepat yang disampaikan oleh marketing perusahaan. Nasabah juga sering tergoda dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Selanjutnya kita ambil contoh dari beberapa perusahaan asuransi yang mengalami kasus gagal bayar. Yang pertama yaitu ada Aji Bumi Putra 1912, di mana penyebab perusahaan ini mengalami kasus gagal bayar yaitu karena mismatch antara aset dan kewajibannya, di mana kewajibannya itu lebih besar daripada asetnya. Meski menjual aset sekalipun tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Sementara untuk jumlah premi yang masuk itu tidak digunakan untuk membayar kewajibannya, namun digunakan untuk bayar gaji dan operasional perusahaan. Perusahaan yang kedua yakni Bagri Life, di mana penyebab perusahaan ini mengalami kasus gagal bayar itu karena kesalahan dalam penempatan investasi. Perusahaan ini terlalu agresif dalam menggelontorkan dana nasabah ke pasar modal untuk investasi di pasar modal. Sehingga pada tahun 2008 kondisi ekonomi global itu bergejolak sehingga menyebabkan nilai sahamnya itu turun, sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian, mengalami defisit, sehingga tidak bisa membayar kewajiban nasabah. Terjadilah kasus gagal bayar tersebut. Dan selanjutnya adalah PT Asuransi Jiwasraya, hampir sama dengan Bagri Life, yaitu penyebab terjadinya kasus gagal bayar karena kesalahan penempatan investasi. Nah, untuk produknya sendiri yaitu produk saving plan, yaitu produk asuransi jiwa yang berbalut investasi. Jiwasraya terlalu mengambil resiko yang besar karena menempatkan dana nasabah ini ke saham-saham yang bergerak secara fluktuatif atau biasanya dikategorikan sebagai saham gorengan. Sehingga ketika saham ini turun nilainya, pastinya akan berdampak juga terhadap perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian dan Peran OJK dalam menangani kasus. 1. Menerapkan aturan dan pengawasan yang lebih ketat yang akan menyasar bagi produk dan penempatan investasi yang dilakukan oleh para perusahaan asuransi, khususnya pada asuransi jiwa yang disebut punya resiko lebih besar. Yang kedua yaitu produk yang kaitannya dengan investasi, mungkin perlu ada aturan yang mengawasi dan meyakinkan bahwa pemberi polis adalah mereka orang yang paham terhadap investasi yang dilakukan dan lebih jelas perjanjian kesepakatannya. Yang ketiga yaitu meminta perusahaan asuransi agar lebih transparan. Yang keempat, perusahaan asuransi tidak boleh tiba-tiba mengeluarkan produk ke nasabah tanpa melaporkannya ke OJK melalui penyampaian rencana bisnis perusahaan. Yang kelima, OJK di bidang pengawasan asuransi akan bekerja sama pula dengan pengawas pasar modal. Yang keenam, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat edaran OJK atau SEOJK nomor 8/CEOJK 5/2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Dan yang terakhir, melarang perusahaan asuransi untuk mengubah ketentuan di pertengahan pemasaran asuransi, meski produk sudah mengantongi izin dari OJK.
cara mengembalikan kepercayaan masyarakat. Otoritas jasa keuangan menilai terdapat 3 faktor dari hulu hingga hilir yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap asuransi jiwa terus meningkat, sehingga menopang pulihnya kinerja industri. Menurutnya, anjloknya kinerja industri membuat industri asuransi jiwa yang didominasi oleh produk berbalut investasi seperti unit linked dan endowment mengalami gangguan kinerja. Ada beberapa perusahaan asuransi yang bisa dikatakan size-nya cukup besar mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya. Dia menilai bahwa adanya potensi pemulihan ekonomi pada 2021 harus jadi momentum yang disambut oleh industri asuransi jiwa. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan industri agar kepercayaan publik dan kinerja bisnis dapat kembali pulih pada tahun depan. Pertama, asuransi jiwa harus memperhatikan kualitas penjualan dengan cara yang proper dan transparan. Karena dari berbagai pengaduan yang diterima OJK, hampir sebagian besar muaranya pada penutupan itu. Kedua, yakni pengelolaan aset yang baik, pentingnya perhitungan underwriting yang pas, dan pengelolaan investasi yang berpegang pada kaidah-kaidah good corporate governance. OJK kerap menemukan adanya perilaku ekstensif risk-taking dari perusahaan asuransi atau penempatan investasi yang berisiko tinggi. Tindakan itu kerap disertai pemberian jaminan imbal hasil investasi yang di luar kemampuan perusahaan. Yang ingin kami tekankan di sini pentingnya pengelolaan aset asuransi dalam hal investasi, ujar Nasrullah. Ketiga, yang menurut Nasrullah adalah produk utama yang dijual asuransi, yakni pembayaran klaim. Permintaan itu bukan berarti seluruh klaim harus dibayarkan, tetapi semua klaim yang memenuhi syarat agar segera dibayarkan. Yang penting lagi, kalau ada pengaduan tolong segera direspon dengan baik, supaya itu nanti tidak tereskalasi ke OJK, pihak-pihak lain. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.